Baik teman-teman, selamat bertemu kembali di channelnya Mas Ri Tepen. Bagi sahabat Mas Ri Tepen, dimanapun Anda berada, gimana nilai mata kuliahnya? Semoga semua baik-baik saja. Bagi teman-teman yang mendapat nilai E, teman-teman coba diregistrasikan kembali. Caranya teman-teman coba dicek di video saya sebelumnya. Jadi di video kali ini tidak banyak yang akan saya bahas ya, tapi ada satu komentar yang ini membuat saya bangga, yang membuat saya lebih semangat lagi untuk berbagi kepada teman-teman mahasiswa UT, terlebih kepada mahasiswa UT yang masih baru atau mungkin bagi teman-teman yang mau masuk UT. Komentar yang baru saya temukan selama saya membuat konten-konten atau mungkin selama saya sharing tentang pengalaman di UT. Dan komentarnya adalah seperti ini. Mendapatkan nilai IPK 3,50 setelah banyak melihat channelnya Bang Masri Tepen. Intinya Kak Koko ini sering melihat channel saya dan mendapatkan nilai IPK 3,50. Dan ini apakah fakta atau realita atau mungkin kebetulan atau mungkin memang setelah melihat channel saya itu selalu bersemangat untuk kuliah di UT, atau mungkin setelah melihat video saya tahu tip dan triknya, saya pun sendiri tidak tahu. Saya di sini adalah hanya berbagi pengalaman pribadi saya. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, coba deh dicek di video saya sebelumnya. Siapa tahu mungkin ada sebuah informasi tentang cara kuliah di UT atau mungkin yang diperlukan kuliah di UT itu apa, karena saya sendiri juga tidak merasa untuk berbagi yang sifatnya itu bisa mendapatkan nilai IPK yang tinggi. Saya belum pernah berbagi itu. Coba teman-teman cari di video saya sebelumnya. Saya belum pernah membuat video yang membahas tentang cara mendapatkan nilai IPK tinggi di UT, atau mungkin tip dan trik agar mendapatkan nilai IPK 3,00 atau mungkin di atas 3. Itu saya belum pernah membuat video itu. Tapi Kak Koko tadi itu berkomentar seperti itu. Itu artinya sebenarnya membuat kebanggaan saya sendiri. Karena apa? Karena selama ini saya hanya sharing tentang pengalaman pribadi saya. Memang saya pernah membuat konten-konten beberapa video saya, itu memang saya menceritakan cara atau mungkin terlebih kepada manajemen waktu ya. Manajemen waktu ketika teman-teman itu kuliah di UT, atau mungkin manajemen waktu ketika saya kuliah di UT sambil bekerja dan juga sudah berumah tangga. Nah, bagaimana manajemen manajemen waktu yang baik itu seperti apa? Memang saya bahas di video saya yang mungkin sekitar waktu itu saya semester 5 atau 6 tuh saya pernah membuat video seperti itu. Dari situ ya, dari situ selalu mengikuti channel saya ini, kemudian ada beberapa tips dan triknya ketika mungkin mengerjakan soal ini, itu bagaimana ketika teman-teman mendapatkan tugas yang cukup banyak, itu caranya memanajemen waktu itu seperti apa? Itu sudah saya sampaikan sebenarnya. Memang sudah saya sampaikan untuk tips dan trik yang seperti itu. Tapi saya tidak membahas tentang cara mendapatkan nilai IPK yang tinggi karena bisa saja pengalaman yang sudah saya bagikan ini kepada teman-teman itu belum tentu cocok dengan teman-teman. Nah, itulah sebenarnya teman-teman itu hanya punya gambaran. Ternyata kuliah di UT itu seperti ini menurut Mas Ritepen. Apakah bisa sesuaikan dengan kondisi situasi teman-teman? Itu tentunya belum tentu, karena mungkin kesehariannya saya dan teman-teman itu berbeda. Tapi paling tidak manajemen waktu atau mungkin tips dan triknya kuliah di UT biar kita bisa mengerjakan tugas, masih bisa belajar, masih bisa bekerja, masih bisa rekreasi, masih bisa mengurus rumah tangga, atau mungkin teman-teman bagi ibu-ibu rumah tangga yang masih bisa memasak sambil mengurus anak, atau mungkin apapun, atau teman-teman yang wanita karir, satu kunci di sini adalah manajemen waktu itu sangat penting sekali. Kapan teman-teman untuk
bersosialisasi dengan masyarakat sekitar itu kapan tentu teman-teman bisa mengatur itu. Ya tentunya mungkin setelah teman-teman itu sibuk bekerja atau mungkin teman-teman itu sibuk ngurus rumah tangga, harus menyempatkan diri untuk belajar, untuk mengerjakan tugas, untuk diskusi di halaman Tuton, ya tentunya teman-teman sedikit menambah beban. Memang itu resikonya ketika teman-teman sudah melakukan program DUT atau mungkin sudah menyatakan untuk belajar kembali atau mungkin kuliah kembali. Resikonya teman-teman kuliah dimanapun saja, tentunya juga sama. Intinya teman-teman ketika teman-teman menentukan titik itu, teman-teman harus kuliah lagi atau mungkin belajar lagi atau mungkin menimba ilmu lagi, ya konsekuensinya teman-teman harus diambil atau mungkin dipersiapkan jauh-jauh dari hari. Oh, resikonya nanti pasti saya akan sibuk. Resikonya nanti akan saya bersosialisasi dengan lingkungan sekitar itu mungkin akan berkurang. Atau mungkin waktu teman-teman yang seharusnya pulang kerja bisa istirahat, bisa digunakan untuk belajar atau mungkin teman-teman pasti akan begadang. Ya, seperti itu. Risiko-risiko itu teman-teman bisa dapatkan nanti ketika teman-teman itu memastikan diri untuk melanjutkan untuk menimba ilmu. Kuliah dimanapun saya kira juga sama, yaitu manajemen waktu yang baik. Itu yang saya sampaikan di video saya sebelumnya adalah seperti itu. Mungkin itu komentar yang menurut saya positif dan itu memberikan semangat lagi kepada saya untuk berbagi cerita tentang perjalanan kuliah di UT itu seperti itu. Tapi juga ada juga yang mungkin mengatakan bahwa ah cuma teori atau mungkin cuma cuma cerita saja, tapi kenyataannya mereka susah untuk melakukan itu ya. Itu saya kembalikan kepada teman-teman semuanya. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya mengerjakan tugas itu gimana cara mengaturnya, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar saja. Bagi teman-teman yang ingin lancar kuliah di UT memang yaitu manajemen waktu yang baik. Tapi ada sesuatu hal yang teman-teman sebelum masuk perkuliahan nanti ya teman-teman, yang harus dipahami teman-teman dari awal itu memang sistem perkuliahan di UT itu seperti apa sih? Itu yang teman-teman harus pahami dari sekarang. Coba gali kembali. Di webnya UT juga banyak bahwa pembelajaran di UT itu pembelajaran jarak jauh. Ada yang asinkronus, ada sinkronus. Nah, asinkronus apa sih, Kak? Sinkronus apa? Oke, asinkronus itu memang kita pembelajarannya tidak bertemu langsung dengan dosen secara waktu real dalam waktu yang sama, jam yang sama, mungkin tempat yang sama, lokasi yang sama, atau mungkin bahkan media yang sama bersamaan. Itu kalau misalnya teman-teman asinkronus ini ya, teman-teman itu kalau asinkronus teman-teman tidak bertemu dengan dosen dalam waktu yang sama atau mungkin media yang sama, hari yang sama, tempat yang sama atau waktu yang sama, teman-teman itu tidak bertemu dengan dosen. Tapi teman-teman tetap bisa berkomunikasi, interaksi menggunakan media yang lain, misalnya tutor online. Kalau sinkronus berarti teman-teman yaitu rata-rata memang tutorial tatap muka. Teman-teman tutor tatap muka bertemu dengan dosen baik secara offline atau mungkin online tapi dalam waktu yang sama, jam yang sama dan medianya juga sama. Misalnya menggunakan Microsoft Teams atau mungkin menggunakan Zoom itu kan waktu yang sama. Mungkin dosennya menjelaskan menggunakan Microsoft Teams atau mungkin Zoom, teman-teman melihat, mendengar atau mungkin mengamati, menyimak dan sebagainya. Nah, seperti itu kalau program UT. Ada dua macam itu yang teman-teman harus pahami. Kemudian makanya teman-teman di situ teman-teman mengambil apa? Misal tutorial tatap muka atau mungkin teman-teman mengambil non TTM, berarti kan tidak ada pertemuan yang sifatnya adalah sinkronus, tidak ada. Maka apa yang harus dilakukan yaitu teman-teman memahami media apa yang diberikan oleh UT untuk menjembatani atau mungkin untuk mengakomodasi teman-teman untuk belajar atau mungkin membantu teman-teman dalam belajar. Salah satunya yaitu menggunakan tutorial online atau mungkin e-learning.ut.ac.id. Nah, di situ teman-teman pahami cara mengakses e-learning itu seperti apa sih, pembelajaran seperti apa sih. Nah, seperti itu. Kak, ceritain dong sekarang teman-teman coba cari di video saya sebelum sudah banyak sekali. Nah, nah itulah kenapa saya cerita di sini karena memang kebetulan saya ini sudah semester 8 dan
sudah lulus semua mata kuliahnya, tinggal menunggu proses-proses selanjutnya seperti pembekasan dan, nanti menunggu wisuda. Itu yang selama ini saya lakukan. Jadi kalau ada pertanyaan, "Kak, saya kan sudah bekerja, kuliah di UT atau bisa dengan tugas yang katanya super banyak, super," ya, yang namanya kuliah dimanapun aja itu memang tugas juga banyak. Jika teman-teman sudah mengambil resiko ya, laksanakan, lakukan, dan kerjakan. Nah, itu teman-teman, Mas Ritepen dimanapun Anda berada, mungkin ini sedikit sharing atau mungkin ramah tamah atau mungkin apapun itu yang berkaitan dengan perkuliahan di UT untuk saya mencoba untuk memberikan feedback kepada teman-teman saya tadi yang komentar setelah saya melihat channel, ternyata teman saya tadi ketika selama ini mengikuti channelnya Mas Ritepen mendapatkan IPK 3,50. Ya sebenarnya dalam tanda kutip tidak jaminan juga teman-teman itu mendapatkan nilai atau mungkin mendapatkan nilai IPK yang besar, itu juga tidak menjamin setelah mengikuti channel saya tidak menjamin seperti itu. Tapi mungkin ya, mungkin ada kesamaan aja, kesamaan dalam kesibukan seharinya, mungkin juga bekerja, rumah tangga, dan mengikuti tips dan trik dari saya yang sudah sampaikan di awal tadi. Jadi intinya apakah tips dan trik saya yang saya berikan atau mungkin di konten-konten saya yang sudah saya buat itu menjamin teman-teman itu mendapatkan nilai IPK tertinggi? Ya tentunya tidak. Itu tergantung dari teman-teman saya, tergantung dari teman-teman sekalian. Apakah mungkin ada kesamaan atau mungkin mencoba untuk mengikuti alur yang saya berikan? Nah, teman-teman itu dikembalikan kepada teman-teman. Intinya di video saya atau mungkin di konten-konten saya tidak pernah memberikan informasi yang cara mendapatkan nilai tinggi, cara mendapatkan nilai IPK 3,50, cara mendapatkan nilai IPK di atas 3 dan sebagainya. Saya belum pernah membuat video itu. Tapi saya berusaha untuk sharing saja pengalaman kuliah di UT itu seperti ini dan itu mungkin diterapkan bagi teman-teman yang mungkin mempunyai kesamaan dalam hal mungkin kesibukan di rumah, kesibukan di tempat kerja dan sebagainya mungkin itu diterapkan dan kebetulan itu mendapatkan nilai yang besar. Nah, teman-teman, saya kira sedikit obrolan singkat di video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan saja di chat di kolom komentar atau mungkin tulis saja di kolom komentar nanti akan saya jawab langsung jika mungkin saya bisa menjawab dan ketika nanti akan saya berikan video ya teman-teman tunggu saja video dari Mas Ritepen. Makanya teman-teman coba di subscribe terlebih dahulu channel ini, di like, di share juga boleh sebanyak-banyaknya teman-teman biar teman-teman yang mungkin baru menemukan channel saya masih semester 1 paling tidak punya gambaran itu. Nah teman-teman, terima kasih yang sudah melihat channel saya. Semoga saya bisa berkembang lagi di channel saya ini atau mungkin berbagi lain di channel ini. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Salam sehat, salam sehat, salam semangat, salam UT. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.